Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian semua untuk mengikuti kegiatan ini. Pak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Perkenalkan, di sini saya sebagai pemimpin kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, dan kalian sebagai anggota silahkan memperkenalkan diri kalian, dimulai dari Anda. Ya, perkenalkan, nama saya Saiful, biasa dipanggil Sai, dari kelas 9A. Kemudian saya Doifullah Hilmi, biasa dipanggil Hilmi, dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musafa, biasa dipanggil Safa, dari kelas 8B. Baiklah. Apa kalian sudah tahu kegiatan ini apa namanya? Belum, Pak. Belum paham. Belum Pak, belum tahu. Belum paham. Kalau gitu saya akan menjelaskan intinya saja. Kegiatan ini dinamakan konseling kelompok. Konseling kelompok itu sendiri merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Sampai sini paham? Paham, paham. Alhamdulillah. Jadi saya akan menjelaskan asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini memegang peran penting dalam konseling kelompok ini, karena masalah yang akan dibahas bersifat pribadi, maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan ataupun tindakan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok dan tidak layak diketahui oleh orang lain selain orang yang mengikuti kegiatan dalam konseling kelompok ini. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini dalam artian sukarela dalam menghadiri kegiatan konseling kelompok, sukarela dalam berpendapat, sukarela dalam usulan ataupun tanggapan dari anggota kelompok yang harus bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dari setiap anggota kelompok sangat diperlukan sekali, karena jika keterbukaan ini tidak muncul maka akan mengganggu keraguan atau kekhawatiran dari setiap anggota konseling kelompok tersebut. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu hasil layanan konseling kelompok tidak akan berarti bila klien yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Pemimpin kelompok hendaknya menimbulkan suasana agar klien yang dibimbing mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu asas kenormatifan. Dalam kegiatan konseling kelompok ini, setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, maka anggota yang lain harus mempersilahkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain tidak ada yang berebut. Demikian asas-asas konseling kelompok. Baiklah, apakah kalian setuju dengan asas-asas yang tadi saya jelaskan? Dua. Baiklah. Coba siapa yang akan mengutarakan masalahnya terlebih dahulu? Ayo silahkan. Jadi saya
saya dulu Pak. Ya, silakan. Saya itu kesulitan ketika belajar bahasa Inggris Pak. Soalnya saya itu dari Indonesia. Jadi kalau disuruh untuk belajar bahasa Inggris itu saya tidak bisa, malas. Baiklah. Demikian siapa? saya Pak. Saya kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Ya, nggak tahu kenapa Pak, kalau belajar bahasa Arab itu sangat sulit masuk lah. Masuk kemana Mas? Masuk ke otak, kosakatanya sangat susah sekali, dan Oke. susunan kata itu loh Pak. Ya. Buat saya agak malas mempelajari bahasa Arab. Dari siapa? Baiklah, langsung aja. Kesulitan saya di sini yaitu sulit mempelajari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Kamu orang mana? Betawi. 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 Alhamdulillah, semua sudah mengungkapkan masalahnya dan terbuka dan pastinya dengan jujur ya. Ya Pak. Di sini semua masalah hampir sama, bukan hampir sih, sama ya. Yaitu sama-sama kesulitan dalam mempelajari bahasa asing. Oke, di sini saya akan mencoba menjawabnya. Kalau dari bahasa asing ya, termasuk bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu pertama kita harus mempelajari atau memahami kosakata setiap dari bahasa tersebut. Setelahnya secara perlahan kita dapat menambah kosakatanya dari misal dari mendengar lagu-lagu bahasa asing atau melihat film-film bahasa asing. Dari situ kita bisa mencatat kosakata itu sendiri secara perlahan lah, dicatat, nanti kan bisa kita lihat dan kita ulang-ulang lagi. Nah, dari itu kita dengan sendirinya bisa menghafalnya gitu. Ya, apa ada masukan dari teman-teman? Siapa belum cerita Pak masalahnya Cerita gimana? dulu dong. Biar Coba lebih diulangi, detail. apa lebih jelas lagi. Cerita dulu curhat sama Ceritanya teman. susahnya itu untuk berbicara dalam bahasa Jawa. Soalnya saya itu dari daerah Betawi. Keseringan dari kecil itu keseringan ngomongnya lu gua. Bagian Ya, itu. Gimana Ilmi, ada solusi nggak kamu buat siapa? Yo, kalau saya apa ya? Kamu dulu lah. Kamu aja. Kamu itu kumpul sama teman-teman kan yang di sini juga, teman-teman di sini kan semua bisa pakai bahasa Jawa. Mungkin kamu kalau sering ngobrol mungkin kamu jadi bisa bahasa Jawa, terus kamu mungkin bisa sering dengerin lagu-lagu Jawa, kan tuh banyak lagu-lagu Jawa kayak lagunya Bion Waton, Ya, lagu galau-galau itu kan juga bisa bahasa Jawa itu. maksudnya itu. Nah bisa tuh itu. Bisa. Bagus itu. Terus kamu gimana Hilmi, masukan buat Ini gimana ya? Apa itu? Gini, kalau menurut saya tadi solusi dari Saiful itu udah bagus. Kamu tinggal melaksanakannya aja lah. Kamu sering berkerumun dengan teman-temanmu yang kan banyak orang Jawa di sini. Iya. Nanti lama kelamaan juga akan bisa sendiri. Dari terbiasa nanti juga akan bisa. Kalau enggak ya, kalau kamu ada kosakata sulit pakai kamus atau kan ada Google Translate sekarang. Atau kalau enggak bisa bimbel sama saya juga boleh. Nanti ya ada pulusnya lah. Nah, Mas, seperti itu solusi dari saya. tapi kan bahasa Jawa itu kalau menurut saya itu mudah loh Safa. Daripada bahasa yang lain, saya kira bahasa Jawa itu lebih familiar lah. Yang kedua setelah bahasa Indonesia. Karena di sini Jawa semua. Iya. Coba kalau di Sumatera ya nggak familiar. Iya. Makanya itu jadi belajar bahasa Jawa itu mungkin Enak di sini. mudah daripada yang lain, daripada belajar bahasa
lain. Soalnya kan di sini banyak teman-temannya yang pakai bahasa Jawa itu. Gimana sih Pak, sudah bisa memahami? Sudah Pak, sudah jelas. Apakah sudah bisa diterima? Sudah Pak. Di sini saya sedikit memberi ya masukan dari saya sendiri. Secara besar dalam kurang lebih dalam mempelajari bahasa asing itu, pertama kita harus paham dengan kosakata setiap bahasa tersebut yang ingin kita pelajari. Kosakatanya harus kita pahami terlebih dahulu. Setelahnya nanti secara perlahan kita dapat menambah kosakata yang kita dapat itu, misal dengan menonton film atau mendengarkan lagu-lagu bahasa asing tersebut. Nah dari itu mendapatkan kosakata baru sebisa mungkin. Kemudian kita mencari tahu apa arti dari kosakata yang telah kita dapat tersebut dengan kita catat dari setiap kosakata tersebut. Kemudian kan bisa kita ulang-ulang kosakata tersebut dan kita bisa menghafalkannya, ya bisa perlahan-lahan bisa menguasai bahasa asing tersebut. Saya kira cukup. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Kita tutup kegiatan kita dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih Bapak minta maaf kalau banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi